Halo guys, hari ini kita mau bahas tentang deepfake yang lagi rame di kalangan Gen Z dan zaman-zaman sekarang, di zaman majunya teknologi. Kita membahas suatu deepfake ya, ini lagi rame banget di dunia digital. Dan kali ini saya nggak sendirian, mungkin kali ini saya bersama salah satu akademisi. Dia sebagai dosen di salah satu kampus swasta dan dia adalah lulusan dokter ya, dari mungkin Fakultas Hukum. Jadi hari ini kita membahas mungkin Fakultas Hukum. Makasih mungkin. Oh iya, mungkin bukan mungkin, memang fakta-fakta. Kali ini kita membahas deepfake dari sisi hukum. Itu gimana bersama Bu dosen yang dia baru lulusan dokter kemarin, jadi mungkin banyak ilmu-ilmu baru dan kebetulan dia lulusnya juga baru, jadi kemudian tidak jauh dari yang namanya teknologi sih. Bukan berarti dosen-dosen yang udah lulus lama itu nggak paham tentang teknologi ya. Gimana? Jadi kalau sekarang itu kan kita sudah mengenal kecerdasan buatan ya, yaitu AI itu. Nah, jadi aku tuh awal-awal banyak kasus AI itu pertama kayak di luar negeri. Jadi pernah ada di luar negeri itu yang mana tahu games di luar negeri. Nah, tahu-tahu dia mainan games itu ya, jadi mainan animasi di luar negeri, bayangin. Nah, tahu-tahu animasi itu ada yang apa ya berarti ya, pelecehan seksual gitu. Jadi ada animasi lain juga yang melecehkan dia gitu. Kok bisa sampai? Nah, itu di luar negeri itu ada yang seperti itu tentang segitu tentang kecerdasan buatan. Dan dia sampai mengajukan gugatan sampai mengajukan ke di pengadilan sana bahwa dia merasa itu dia dilakukan kejahatan asusila gitu kan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ya kan, nah bayangin di luar negeri aja sudah ada yang merasa, padahal kan itu bukan, kalau dihukum kan harus ada barangnya nih gitu kan. Itu kan sebetulnya kayak animasi aja, konten games aja yang mereka buat, tapi bayangin aja mau gimana sih hukumnya kan gitu kan. Jadi sebenarnya hukum itu juga harus update loh tentang kecerdasan seperti buatan yang saat ini lagi kita hadapi gitu. Karena sadari ya, deepfake itu kan salah satunya yaitu kecerdasan yang dibuat AI juga kan. Contohnya biasanya untuk hiburan, lalu untuk berbagai macam. Nah, jadi tuh kalau bisa dijelasin banget tuh menurut kamu deepfake itu seperti apa? Kalau menurut aku pribadi, kalau deepfake itu mungkin sebenarnya itu kan bukan sesuatu, deep itu kan gelap ya. Sebenarnya tuh itu salah satu dari buatan dari AI, cuman nggak selalu menjerumus ke arah negatif harusnya gitu kan. Nah, kayak itu juga salah satu membantu manusia dalam, sebetulnya kecerdasan buatan itu digunakan untuk membantu kita kegiatan kayak dalam kegiatan hal yang mungkin kita menunjang salah satu teknologi ya. Kalau misal sistem marketingnya ya kan, ya, termasuk marketing, termasuk hiburan. Nah, itu kan untuk meminimalisir anggaran yang sebetulnya diperlukan. Cuma akhir-akhir ini kan ternyata kecerdasan buatan itu juga mempunyai efek yang negatif, punya sisi gelap juga, yang akhirnya yang namanya manusia otomatis mulai disalahgunakan nih gitu kan. Nah, terutama biasanya kalau di Indonesia itu biasanya kasus politik ya kan. Nah, itu tuh masih kalau yang lagi marak sekarang mungkin ya di kalangan para Gen Z. Jadi deepfake itu digunakan untuk hal porno. Jadi contoh ada salah satu body dari mungkin yang udah vulgar ya, lalu dipotong, mungkin kepalanya itu diganti dari, contoh dari perempuan siapa, ini dari sisi perempuannya ya, diganti wajah perempuan atau diganti wajah maksudnya artis atau bagaimana. Dan sekarang tuh banyak hal-hal seperti itu. Bukan berarti saya penonton guys, enggak, tapi saya menemui berbagai kalangan. Itu contoh mungkin di TikTok mungkin juga banyak sekali yang mungkin sudah menggunakan hal-hal editing tersebut, tapi bukan ke arah negatif ya. Mungkin banyak hal lain juga yang digunakan dalam hal positif gitu. Nah, mungkin yang sekarang dimaraknya itu deepfake menuju ke arah pornografi. Jadi dimanfaatkan dengan para oknum-oknum ini ya, namanya benar oknum teknologi atau apa ini nggak tahu namanya oknum apa ini belum tahu ya.
Jadi para oknum ini, para orang-orang nakal ini menggunakan hal-hal teknologi kemajuan tersebut untuk arah sisi negatif. Mungkin sebenarnya juga sangat membantu juga para untuk editor ya. Tapi setiap kemajuan teknologi mungkin juga ada yang namanya berbarengan dengan sisi negatif ya. Jadi memang kalau misalnya kayak dulu kan komputer kan nggak ada nih gitu kan. Terus ketika ada mulai nih muncul kejahatan tentang cyber gitu kan. Nah memang sebetulnya ilmu yang harus update itu sebetulnya karena bisa mengakomodir itu, bisa memberikan kenyamanan ketika ada hal-hal baru gitu. Tapi sayangnya di Indonesia itu memang belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang ini. Sorry itu saya potong. Maksudnya untuk hukum kan akan menurut ibu sendiri nih, hukum itu harus mengikuti selalu perkembangan zaman. Harus. Walaupun hukum itu konsepnya itu hukum itu kan gini, kalau kita di filsafat itu ada yang namanya karakteristik filsafat. Hukum itu harus begitu, ya kan, karakteristiknya salah satunya menyeluruhnya. Salah satunya kita harus mengikuti banget perkembangan zaman menyeluruh. Walaupun pertanyaannya gitu juga terus kan. Iya, mungkin juga Iya, tapi kan seiring perjalanan zaman kan kita berkembang ternyata. Ya kayak gini kecerdasan AI gitu. Kita harus melihat juga gitu loh. Jadi itu kemarin sempat baca ya. Bukan baca sih, lihat-lihat berita ya. Ini masih ada korelasinya ya mungkin ya sama AI. Jadi di Jepang itu sudah digunakan mobil taksi tapi itu tanpa driver. Taksi tanpa driver. Jadi penumpangnya itu bisa pesan lewat aplikasi itu datang tanpa drivernya. Suatu ketika ada hal yang nggak diinginkan itu terjadi kecelakaan. Nah, hal seperti itu siapa yang disalahkan kalau dalam menurut hukum? Oke, cara regulasinya ya. Agak rumit ya sis ya. Jadi kalau misalnya, nggak tahu ya, karena hukum Indonesia dan Jepang itu berbeda. Iya. Dan aku juga baru mengetahui kasus ini sih, aku belum pernah baca. Kalau yang aku sudah pernah pelajari itu kasus yang tentang asusila di AI gitu ya. Nah itu mungkin nanti bisa sama-sama dikoreksi dan dilihat juga. Kalau di Jepang itu kita ngeliat dulu basic hukum apa, mereka tuh menganut hukum apa dulu. Iya kan, jadi buat korelasinya antara kasus deepfake ini, kalau misalnya ya katakanlah kalau kita ambil deepfake ini penyebabnya karena dibuatnya teknologi deepfake ini akhirnya terjadilah porno-porno, editing porno-porno ya, filter-filter yang sangat sebetulnya luar biasa gitu. gitu. Masa kita harus menyalahkan yang membuat deepfake-nya gitu kan? Nggak mungkin gitu. Membuat AI-nya. Padahal kan itu sebenarnya digunakan untuk memudahkan kita gitu kan ya. Nah, namanya kita kalau misalnya disalahkan itu lebih ke di Indonesia itu tentang seperti ini AI itu masih dipergunakannya undang-undang yang lama. ITE. Iya, jadi masih memakai undang-undang ITE ya, undang-undang nomor 11 tahun 2008. Nah, ITE pun itu jangkanya untuk jangka sekarang itu jauh ya. Maksudnya kan sangat jauh. Sementara teknologi sudah update. Kita kan juga harus update ya, makanya saya bilang. Jadi sebetulnya kayak jadi orang itu banyak banget. Dia tetap nggak bisa bukakan suatu hal gitu. Kayak di sekarang kalau misalnya orang lebih modern ya kejahatannya otomatis lebih modern. Dulu mana ada sih penipuan lewat online, dulu mana ada sih penipuan lewat SMS atau yang lain-lain ya kan gitu. Nah, namanya apa? Doxing dan sebagainya. Iya, dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan kita juga sendiri ya di KUH pidana kan nanti kita mulai di 2026 ini kita mulai memperlakukan KUHP yang baru. Ya, nah di KUHP yang baru itu nggak salah tuh ada yang namanya tentang pencemaran nama baik. Nah itu ada di pasal 440. Pencemaran nama baik itu dalam konteks sosial media atau dalam konteks secara non sosial media? Media juga bisa. Jadi ada fitnah. Termasuk KUHP ada penyebaran masuk dalam konten. KUHP itu. Nah itu masuk di KUHP kita. Jadi sebetulnya kalau yang dulu kenapa sih nggak masuk? Karena memang KUHP kita yang dulu itu masih lama banget, masih yang di era
bayangin itu dibuat 75 tahun yang lalu. 75 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang yang memang udah ada kecerdasan buatan dan lain-lain, kan nggak make sense banget gitu loh. Jadi bisa dibilang KUH pidana kita sudah searah lebih maju lah daripada hukum-hukum yang lain. Tapi kalau hukum yang lain masih lama-lama juga konteksnya. Tapi menurut ibu pribadi ya, menurut pendapat ibu pribadi, untuk mencapai aturan hukum ini, untuk menyamakan saja, jangan sampai belum sampai ke katakanlah bahasanya apa, menyelip apa ya, untuk menyamakan aja gitu, menyamakan dengan teknologi apa KUHP yang baru ini sudah sangat bisa untuk mengumpuli, maksudnya bisa untuk mengakomodir kejahatan-kejahatan yang ada di sekarang ini. Jadi perlu digarisbawahi, KUHP itu juga sudah cukup lama digodok ya. Dan cuma memang baru diterapkan nanti di tahun 2026. Terus kalau misalnya ya karena sesuatu yang baru pasti ada plus minusnya. Iya, semuanya ya. Iya, jadi kalau dibilang mengakomodir sudah belum di situ, ya mungkin akan belum gitu loh untuk semua. Tapi paling enggak untuk meminimalisir ya hal-hal yang tidak bisa dicapai dulu begitu. Jadi kayak misalnya doksi apa deepfake ya? Deepfake lagi. Jadi kalau deepfake apalagi itu deepfake itu kan biasanya lebih ke pornografi nih sebenarnya. Nah, itu juga bisa dimasukin ke undang-undang nomor 44 tahun 2008 selain pornografi pun bisa digunakan untuk penipuan. Iya. Jadi misal mungkin katakanlah untuk, mohon maaf ya, maksudnya orang tua yang kurang update dalam teknologi, biasanya mereka kan itu percaya sama hal, mereka itu nggak bisa membedakan paling susah sih, membedakan mana yang real asli dan ya, mana yang fake gitu. Contoh ada orang tua itu fit call sama anaknya, ternyata yang fit call itu orang lain tapi memakai teknologi deepfake tersebut. Itu kan sangat bahaya banget gitu loh buat termasuk orang tua yang kurang update dalam teknologi ya. Itu biasanya kan yang kejahatan itu menyisirnya pada orang-orang yang banyak ketidaktahuan ya gitu. Jadi memang gimana ya Pak, pemerintah seperti ini gitu. Mereka harus bisa memberikan rasa aman terhadap warga negaranya. Jadi mungkin di beberapa negara sudah ada ya yang mengakomodir tentang itu gitu kan. Ada beberapa kayaknya di Eropa, saya kurang tahu, kayaknya udah juga kayak iya masih jadi ini. Jadi namun kalau di Indonesia bukan berarti tidak ada regulasinya, tidak bisa untuk dilakukan eksekusi ya. Ketika ada orang melakukan seperti itu, tergantung dari sisi mana kejahatannya. Kayak misalnya untuk penipuan ya bisa ditarik undang-undang ITE. Lalu kalau misalnya untuk pornografi ya bisa ditarik ke undang-undang pornografi dan KUHP, itu masih masuk. Jadi jangan mentang-mentang tidak ada regulasinya lalu tapi kita masih boleh bisa melakukan. Jadi masih bisa dijerat pasalnya begitu. Nah jadi nanti mungkin saya rasa akan banyak kan ya, sekarang kan DPR juga muda-muda ya, pasti lebih bisa mengerti dalam hal teknologi ya, dan bisa menyarankan untuk hal yang seperti ini. Oke, ini kan dari sisi apa ya, hukum ya, maksudnya dari sisi regulasinya ya. Mungkin katakanlah Indonesia belum ada, tapi mungkin bisa nanti pasti akan mengikuti. Walaupun belum ada, untuk saat ini pun bisa dimasukkan dalam kayak contoh pornografi dalam regulasi tersebut. Ya, ada regulasinya, tetap bisa kita untuk kasih nih ke pasal mana. Ya, kali ini menurut pendapat ibu, buat penegak hukumnya apa bisa nggak buat mengikuti pemberantasan kejahatan yang contoh lagi seperti deepfake itu? Harus bisa. Kata harus bisa itu kan untuk hal yang ya istilahnya menyemangati ya mungkin, tapi belum pasti. Yang saya tanyakan maksudnya apakah bisa saat ini penegak hukumnya itu bisa mengimbangi dalam hal-hal tersebut? Gini, mereka kan juga sudah dibekali ya ilmu-ilmu, apalagi mereka juga, apalagi di pemerintahan ya, kayak misalnya ya penegak
hukum ini juga kita juga udah, saya rasa di Indonesia udah mulai bagus kok gitu, jadi udah pasti banyak sekolahnya gitu-gitu kan yang terkait dengan AI ini segala macam. Saya rasa pesannya ya untuk mereka lebih nanti mempelajari kembali dan lebih kayak mengkaji sih. Sebetulnya kalau aparat penegak hukum itu kan hanya melakukan ya gitu. Jadi yang mencoba undang-undang kan yang ada di atas nih gitu. Nah itu yang harus perlu diperlakukan. Jadi kalau misalnya aparat penegak hukumnya bisa tapi regulasi tidak ada, mereka kan mengikuti regulasi dari atas gitu ya. Sebetulnya yang harus ininya ya bagaimana sih wakil rakyat ini bisa ini ada loh yang terbaru AI, gimana sih caranya kita untuk menyikapi kalau nanti ada kejahatan. Itu kan sebetulnya tugas mereka. Jadi kalau penegak hukum itu kan sebetulnya sudah menerima bahan gitu kan. Nah, kalau ini yang saya tanyakan ibu kan dari perempuan ya, saya menanyakan dari sisi perempuan ya. Kita ambillah dari kasus-kasus deepfake itu kebanyakan korbannya itu perempuan. Karena kebanyakan kasus deepfake itu mengarahnya ke arah pornografi. Mungkin ada penipuan iya, tapi yang maraknya sekarang mungkin pornografi. Mungkin kita nggak bahas dari secara umum, tapi secara psikologinya. Mungkin ibu banyak menemui kasus-kasus contoh pelecehan seksual ataupun lain sebagainya. Nah, korban-korban para deepfake ini kan mereka mereka dirugikan iya, tapi secara secara mereka bahasanya apa? Jadi mereka tuh nggak langsung kena pegang langsung atau apa, tapi mereka dirugikan secara visualnya gitu. Benar ya visualnya? Mungkin lebih ke bukan visual ya, tapi secara psikologisnya ya, secara perlindungan mereka menunjukkan bukan hanya secara yang fisik ya, psikologis mereka gitu, di pemikiran segala macam gitu. Jadi mungkin juga sama ya 11 mungkin sama juga kayak mungkin korban yang psikologinya mungkin sama kayak korban pelecehan seksual ya. Iya, siapa sih yang mau tiba-tiba merasa walaupun itu bukan dia, kita nggak pernah dia katakan gitu iya, kan. tapi kan yang dampak psikologisnya pasti ada. Jadi kita tidak pernah tahu sampai takaran mana orang itu mampu menampung psikologis dari misalnya ada hal seperti ini. Jadi kalau misalnya makanya perempuan di luar sana ya memang harus hati-hati ya, karena yang kita tahu sendiri seringnya itu di Indonesia banyak sekali korbannya, bukan hanya perempuan, lalu juga biasanya anak-anak. Ya, anak-anak paling rentan, itu paling sangat rentan ya, terutama figur-figur publik itu banyak sekali. Jadi perlindungannya masih bisa, cuma memang belum spesifik seperti itu. Jadi kita tetap harus hati-hati dengan segalanya kan gini. Mungkin halnya nggak perlu belajar dari ini, kalau bisa mencegah ya sudah. Nah, mungkin ini juga langsung berkorelasinya. Ibu sendiri kan dari kalangan akademisi. Saran apa yang ibu buat saran apa yang ibu saranin untuk para orang tua dan lain sebagainya, mungkin guru, untuk para menghindari hal-hal kejahatan tersebut, para kejahatan deepfake gitu. Kalau pesan ya, tentu AI itu kan sebetulnya sangat baik ya, tapi juga untuk berpotensi disalahgunakannya itu juga sangat besar ya kan. Nah, lalu kalau misalnya bicara korban ya, tadi korban mungkin belum banyak terlindungi ya secara penuh ya kan. Jadi lebih ke ini aja sih, kalau ke orang tua itu memang harus update ya, harus pintar memberitahu anak juga, jadi harus bisa mengkontrol juga, mungkin membatasi dalam sosial media salah satunya ya. Contoh kan karena teknologi deepfake ini tuh bisa membuat, contoh ya, Bu dosen ini badannya Bu dosen, wajahnya diceng sama saya, dia ditukar tuh bisa gitu, sangat bisa. Jadi tuh batasi gitu. Jadi orang tua juga harus update ya, bukan hanya melihat yang kan zamannya dulu. Iya. Gitu. Nah, terutama juga ya sebetulnya lebih pesan paling ininya menangkapnya ya kepada ini sih
supaya harus ada regulasinya segera, karena Indonesia itu sangat darurat untuk regulasi seperti Teknologi bilang ya, khususnya. teknologi. Tapi cukup mungkin apa cukup dengan adanya tadi KUHP, ITE cukup nggak kuat untuk Kalau dibilang cukup ya belum. Itu ada yang spesifik gitu. Sedangkan hukum itu baiknya kan yang memang cara ini memang spesifik dalam hal tersebut. Kurang Jadi- lebih begitu. oke, bisa membuat para kalian semua dari ibu dosen, mungkin khususnya untuk para orang tua ya, Ya, untuk untuk yang masih mempunyai anak di bawah umur itu kontrol mereka itu dengan baik lah, dengan cermat, dan orang tua pun juga harus upgrade juga yang nama teknologi ya. Itu mungkin salah satu bekal supaya tidak menjadi korban kejahatan deepfake ini. oke. Untuk sore ini, hari ini selesai dulu, sampai jumpa lain kali. Bye bye.